Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wah, Para pirsawan dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali ke Ngopi Bareng Abah John podcast di Studio Alam ini. Studio Alam Kampung Panawan, tepatnya di Resto dan Camping Ground Delewi. Ya, kita membangun peradaban berkeunggulan komparatif dan kompetitif untuk menuju hari esok yang lebih elok. Dan alhamdulillah tamu yang kita tunggu-tunggu dari subuh nih Pak, nunggu Bapak itu. Nunggu Pak Haji itu dari subuh. Beliau bisa hadir, ini semua karena ugan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa pertolongan Allah kita nggak bisa apa-apa, kita hanya berkewajiban berikhtiar maksimal mengatasi beragam masalah dengan sabar dan sholat, ya, sambil terus berikhtiar. Itu barangkali tugas kita. Nah, alhamdulillah kenapa saya menghadirkan beliau, karena damkar ini amat sangat penting di era kekinian, ya. Bahkan beliau juga nanti akan menjelaskan tugasnya bukan hanya mariman sene atau memadamkan api, tapi ada tugas-tugas kursia yang lainnya, dan saya pun sebetulnya belum paham secara menyeluruh, Pak. Ya. Ini Pak Haji Insinyur Ededka Nugraha. Beliau Kepala Dinas Pemadam Kebakaran yang saat ini kita tampil di podcast TikTok juga YouTube Ngopi Bareng Abah John. Nah, barangkali tak kenal maka tak sayang, malu bertanya sesat di kamar. Nah, kita Pak nggak ada telat, Pak. Mohon izin kami minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini ada kopi pahit, ada kopi rasa teh juga. Baik Pak Haji, saya kaget nih. Institusi lain selama ini sudah punya bangunan bagus, agreng, ya. Tapi alhamdulillah kegagetan saya terobati karena damkar sudah mulai bangun kantor baru, komplek baru, markas baru. Kok yang sekian lama nyaris, ya kita nggak suhudon nih ya bro ya, nyaris terlupakan, tiba-tiba punya bangunan baru yang akan insya Allah akan agreng di lokasi yang strategis lagi. Kok bisa sampai begitu? Sejauh mana sih perjuangan Pak Haji sebelum Bapak nanti jelaskan kewajiban damkar di masyarakat? Mangga, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillah saya bisa datang ke Studio Alam di Delewi atas undangan Bang John untuk mengisi broadcast ngopi desain engineering. Iya. Nah, baru tahun kemarin saya menghadap ke Pak Bupati karena kita sudah tidak layak lagi di sana, sehubungan kalau malam-malam itu kan Jalan Merdeka menjadi pasar tumpah. Betul Pak. Iya. Apabila terjadi kejadian kebakaran atau yang disebut 65 ya, kita susah akses keluar. Ya. Sehingga saya memberikan surat nota dinas dan surat kajian telahan Pak Bupati untuk segera dibuatkan bangunan baru. Alhamdulillah Pak Bupati sangat respon, dan pada waktu tahun kemarin itu saya diberi anggaran untuk DD-nya karena DD yang lama tidak mungkin dilaksanakan. Oh, tidak mungkin. Ya, karena DD yang lama itu di Mako yang lama, di tempat yang Jalan Merdeka itu. Merdeka, iya. Kan kita tidak mungkin pakai lahan yang lama itu. Iya. Sehingga dikasih beberapa alternatif sama Pak Bupati untuk dibuatkan daerah yang baru, apakah yang ada di SOR maupun yang ada di jalan yang sekarang itu di sekitar Pemda. Iya, Jalan Patriot ya. Patriot itu betul. Dulunya kan bekas Dinsos, Disnaker, ya, bekas, sama ada bangunan klinik PKBI. PKBI ya. Akhirnya kita putuskan di sana karena kita damkar ini butuh lahan yang luas, Bang John. Ya, untuk manuver ya. Untuk manuver kendaraan dan untuk latihan. Untuk latihannya seperti tadi ada di Garut ya. Karena menurut saya tidak ada seorang pemadam yang jago.
Yang ada itu adalah pemadam yang profesional dengan latihan. dengan melalui latihan yang terus-menerus. Apalagi ini tipe B ya. Iya. Ya kalau Bapak nginep di sini tipe timba. Kalau ini tipe B luar biasa. Ya jangan terlalu serius, santai. Itu. Ya, minum dulu Pak, kita minum. Cas. Alhamdulillah. Ya mohon izin kami minum dulu. Bismillah. Nah, gitu Bang John. Ya di sini tipe Akhirnya ya. Silakan. di tahun kemarin dibuatkan DED-nya di perubahan dan untuk infrastrukturnya di tahun sekarang dikasih anggaran sama Pak Bupati 4 miliar. 4. Mungkin saya karena saya gini terus terang Bang John, pada waktu di sana itu benar-benar sangat tidak layak. Apalagi kalau hari Kamis atau hari Jumat pada waktu sampah diangkat di belakang pasar, baunya luar biasa. Baunya luar biasa. Saya ini, bahaduh, bagaimana kita mau bekerja dengan nyaman kalau kondisinya kayak begini. Iya. Apalagi kalau mau keluar masuk itu kan kondisinya crowded di sana. Ya apalagi sekarang armada udah banyak. Iya, udah penuh lah. Gitu. Oh ya armada. Saya memberikan nota dinas ke Pak Bupati sampai 2 kali, 1 kali telahan staf. Iya. Akhirnya beliau benar-benar memperhatikan. Saya benar-benar terharu ya. Ternyata Damkar ini ada perhatian dari beliau. Saya sangat gembira karena saya terus terang Bang John, tahun depan saya ini pensiun. Subhanallah. Jadi saya ingin meninggalkan jejak yang manis lah buat rekan-rekan yang ada di Damkar. Iya. Karena rekaman ini Pak jangan dihapus untuk jejak Bapak juga. Karena benar Bang John, dari 138 pegawai Damkar itu 87 orang itu honorer. Bang John, honorer mereka itu. Saya benar-benar merasa tersentuh. Mereka dengan gaji 2,6, dia itu pertaruhkan nyawanya untuk penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Sekarang tidak hanya untuk kebakaran, ada dan penyelamatan. Beda sekarang ini, ininya apa namanya dengan dulu. Kalau dulu Dinas Pemadam Kebakaran, kalau sekarang Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Garut. Nah, penyelamatannya itu meliputi apa aja, Pak? Kalau yang dibilang penyelamatan itu disebutnya itu non kebakaran ya. Non kebakaran. Itu ada yang evakuasi binatang. Iya. Binatang itu macam-macam. Musim masuk sumur, kemudian apa sapi masuk sumur. Oh, ada itu Pak ya? Banyak itu kemarin tahun kemarin kita. Kemudian jangan-jangan ini handphone masuk sumur aja minta bantuan ke kita. Tapi mudah-mudahan sapinya nggak pakai bedak, Pak. Ya, hampir sama sekarang kita jangan terlalu serius. Sapi masuk sumur juga oleh Damkar. Iya. Iya. Orang gila yang naik ke tower ke menara Masjid Agung sama kita. Oh, pernah itu, Pak? Pernah sama kita. DKM-nya telepon minta tolong sama kita. Bukan di tower Masjid Agung ya. Masjid Agung yang ODGJ itu sekarang istilahnya. Ya, orang dengan gangguan jiwa. Iya. Cuma satu yang belum sama Damkar itu. Apa, Pak? Masalah keruwetan rumah tangga enggak sama Damkar. Oh, gitu. Itu mah kita belum masalah domestik ya. Domestik belum bisa itu, Pak. Iya. Dan jangan sama Damkar. Iya, Damkar jangan. Iya. Cincin yang kejepit sama kita. Iya. Apalagi yang kemarin 2 minggu yang lalu ada ketinggalan kunci di pertokoan IBC. Iya. Sama kita bukan sama Mang saya, Pak. Kenapa nggak sama Mang saya? Kalau Mang saya bayar, kalau sama kita gratis, Pak. Jadi banyak sosialnya, Pak ya? Iya, kemudian di perumahan yang di Copong itu ada anak kecil di bawah 3 tahun yang masuk mobil, bapaknya sedang nyalain mobil, masuk dulu ke dalam rumah, anaknya masuk ke dalam mobil, mobilnya kuncinya ketutup sama kita, Pak. Nah, ilmu-ilmu itu sebelumnya Damkar belajar dari mana, Pak? Mereka, kalau anggota-anggota kami ini kebanyakan otodidak, Pak. Dia karena dituntut harus bisa, akhirnya dia kudu bisa, bisa. Oh iya, Pak Hermawan ya. bisa kudu bisa. Karena tuntutan dari masyarakat itu Damkar itu serba bisa. Mau tidak mau anak-anak tuh harus. Kumaha caranya kudu bisa. Gitu. Nah ini ngomong-ngomong Pak, saya amati kalau nggak salah, berarti kalau nggak salah benar Pak ya. Iya.
kasus kebakaran ini umumnya akibat konsleting listrik. Kalau tidak salah, mohon izin. Human error, ya banyaknya human error. Nah, kalau itu benar Pak, kira-kira tolonglah bagaimana formula Bapak, solusi Bapak, tolonglah masyarakat juga dalam hal ini atau PLN atau instansi lain yang kaitan dengan sering terjadi konsleting listrik yang dominan terjadi kebakaran. Gini Bang John. Memang kebanyakan ini ada di human error, ada juga di masalah listrik. Kami dalam hal ini bekerja sama dengan pihak PLN mengadakan sosialisasi dengan masyarakat, apalagi misalnya ada pembentukan relawan damkar. Ada apa ya? Ada pembentukan relawan damkar. Kita di satu desa itu kita minta 5 orang. Di sana itu selain diberikan bimbingan teknis untuk pemadaman kebakaran secara sederhana, juga kita panggil narasumber dari PLN dan memanggil juga narasumber dari PMI. Kenapa dari PLN? Karena itu supaya masyarakat itu tahu bagaimana cara untuk pemeliharaan listrik. Karena kan listrik yang ada kabel-kabel di atas atap itu tidak selamanya itu sekali masang untuk selamanya, enggak, itu ada masa kedaluarsanya si kabel itu. Termasuk standar kabel ya Pak? Iya, standar kabel. Jadi baiknya gimana tuh standar kabel itu Pak? Ya, yang lebih tahu kan dari PLN. Jadi kami ini membawa narasumber, memberikan bimbingan teknis ke masyarakat pada waktu pembentukan relawan damkar, sehingga mudah-mudahan relawan damkar itu bisa mentransfer ilmunya ini ke masyarakat yang ada di desa-desanya, begitu Bang John. Subhanallah. Nah itu gimana Pak? Sebagai damkar ini kan urusan wajib ya Pak ya? Urusan wajib. Nah itu maksudnya urusan wajib itu apa Bapak? Urusan wajib ya urusan yang perlu benar-benar itu diperhatikan dan ini kan berhubungan dengan masyarakat langsung. Iya. Bersinggungan masyarakat langsung. Urusan gitu. wajib ya. Iya. Kira-kira urusan wajib ini ada kelebihan apa dari pemerintah yang harus beratensi ke damkar, Bapak? Ya ini saya bertanya karena saya tidak tahu, bro. Ya kalau misalnya dari ini ingin ada semacam karena tapi ini sudah dilaksanakan, apalagi ini menyangkut urusan nyawa ya. Kita ini punya prinsip pantang pulang sebelum padam walaupun nyawa taruhannya. Subhanallah. Dan sudah dipenuhi. Bagus, sekali lagi Pak, tolong. Pantang pulang sebelum padam walaupun nyawa taruhannya. Wah, sekali lagi. Tolong, sekali lagi nih. Pantang pulang sebelum padam walaupun nyawa taruhannya. Subhanallah. Ya kita doakan para petugas damkar ini, para pirsawan sekalian, kita doakan mendapatkan keselamatan, kesehatan, keberkahan. Amin. Mereka berlatih semaksimal mungkin. Amin. Mereka luar biasa otodidak. Tapi kita manusia masih ada keterbatasan. Mungkin kita doakan mudah-mudahan senantiasa ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka juga punya keluarga di rumah, bro. Betul. Menunggu anak istri. Betul. Ya Pak ya? Betul. Mereka tidak hidup sendirian. Mereka itu tidak istilahnya tidak sendirian, punya anak istri. Pak Ali, ini kopinya udah habis, ini bisa ditambah lagi? Oh siap, ya. Mereka punya anak istri, bahkan mungkin dalam satu kepala keluarga itu selain anak istrinya ada ibu bapak mertuanya. Betul. Nah ini harus kita lihat kita dengan empati, kita doakan mereka senantiasa mendapatkan pertolongan Allah. Oke Pak, kembali ke urusan wajib, apa keistimewaan dari urusan wajib ini? Keistimewaan dari urusan wajib itu urusan yang tidak bisa ditunda-tunda ya, itu mesti segera. Mendadak sontak. Ya? Iya, gitu. Ada berapa unit mobil Pak sekarang? Untuk saat sekarang ini untuk mobil pancar ada 12. Kemudian mobil pengangkut HS 1, untuk rescue 1. Jadi sekitar 17 mobil lah. Wah, itu tersebar di Mako dan 6 ada di daerah, 3 di UPT dan 3 di pos. UPT mana aja Bapak? UPT yang sudah ada itu UPT Bungbulang, Limbangan, sama Pamengpeuk. Nah seperti Limbangan itu wilayahnya apa mana aja Pak? Limbangan itu ke Selawi, kemudian juga bisa mengkapar yang terdekat ke Cibiuk, mengkapar juga ke arah
Kadungora juga. Ya, kalau Pamengpeuk Pamengpeuk itu kan Cibalong, Wah. Ciklet. jauh gitu, Pak. Jauh, memang jangkauannya terlalu jauh. Memang belum ideal ya. Iya. Kalau secara idealnya itu satu Kecamatan. kecamatan satu pos. Oh. Kira-kira Bapak menargetkan satu kecamatan satu pos itu kapan, Bapak? Untuk saat sekarang sesuai dengan ini baru sekarang saya ingin satu pos 3 kecamatan dulu aja lah. Itu sudah ideal ya. Ya cukuplah satu pos untuk 3 kecamatan lah. Berapa personil itu Pak satu pos? Satu pos itu minimal 10 orang. Nah, Kan nanti kita kerjanya kan enggak 3 hari on, 3 hari off kan kita kerjanya. oh gitu Pak ya. Iya. Jadi 3 hari 3 kali 24 jam dia standby siap siaga di kantor atau di Iya. pos. Yang lain yang ininya istirahat di rumah. Itu balik itu masuk gitu. Iya, iya. Oh ya Pak, nanti kalau sekarang Mako yang sekarang ini saat gedung yang baru jadi, Ya. apa itu untuk studio alam Abah John Ngopi atau untuk apa itu Pak nanti? Itu untuk administrasi dan penyimpanan kendaraan mobil sana. Kita kan Oh, betulnya untuk Dipo. dipo di sana gitu, kendaraan untuk unit pancar di sana semua. Oh, jadi Dipo di sana, sementara kantor yang baru untuk Kantor yang ininya ada di atas, yang ininya di bawah sih untuk kendaraan gitu. oh jadi di kantor baru dan di itu juga ada kendaraan Ada. standby. Standby. Pak, di dalam kopinya Pak. Aduh. Mohon maaf kita minum dulu nih para pirsawan sekalian. Bismillah. Ngopi bareng Abah John di Camping Ground dan Resto de Lewi. Tentunya kita jangan lupa dan beliau juga tadi sudah melaksanakannya sebelum ngopi. Konsumsi dulu air putih hangat ya, baru ngopi ya. Jangan lupa itu. Oke. Kita lanjut lagi, Pak. Tuntutan damkar pada masa kekinian tuh apa aja, Pak, yang krusial gitu. Masyarakat itu kan kadangkala ingin mendadak sontak, Ya. ingin instan. Betul. Dia tidak berpikir semuanya juga harus ada proses. Betul. Nah, sementara Bapak punya target waktu dari Mako sampai ke lokasi kejadian, itu berapa lama, Pak? Kita punya standar respon time 15 menit, Pak. Dari mulai kita dapat laporan sampai datang ke tempat lokasi dan melalui langsung melaksanakan penanggulangan penyiraman itu ya, itu maksimal 15 menit, Pak. Tapi apakah Bapak sering mendapat laporan palsu di telepon? Sering, Pak. Nah, itu gimana Pak ceritanya? Banyak yang saya kadang jengkel ya, itu Ya, memang kan, orang-orang iseng yang nelpon ternyata itu bohong. Nah, itu gimana Pak? Caranya kita sebelum kita ke Dalop, kita kan ada Dalop pengendalian dan operasional di sana yang menerima semua laporan. Sebelum kirimkan pasukan, kita telepon balik dulu, misalnya ke sana ke Pak Camat atau ke Pak. Untuk mengakhiri segmen ini sudah banyak para pirsawan sekalian yang mau beliau ungkapkan. Tapi beliau juga dibatasi oleh kedinasan ya. Maunya sih 2 hari 2 malam kita ngobrol. Beliau ini solid saya dulu, aduh beliau pesepeda suami istri. Suami istri pesepeda. Dan saya Pak yakin itu istri beliau yang dibawa. Yakin, nah ibu yakin ini beliau ini dengan ibu saya foto dari jarak jauh saya mediakan dan beliau. Waktu Bapak di Bina Marga ya? Ya, beliau mantan kepala dinas Bina Marga, juga sekarang pangkatnya kalau di militer ini Brigjen. Jadi minimal Bapak pensiun itu Majen atau Letjen. Bintang 2 paling. Bintang 2, Majen ya. Ya, Majen. Ya. Oke Pak, untuk statement akhir, silakan boleh Bapak panjang lebar, ada unek-unek, ada kekesalan, mangga. Untuk saat sekarang kami mohon maaf kepada para masyarakat Kota Kabupaten Garut apabila sampai saat ini pelayanan dinas pemadam kebakaran belum maksimal. Belum maksimal, saya juga akui karena keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki. Mudah-mudahan ke depan setelah kita lengkap sarana prasarana dan sumber daya manusia juga sudah mumpuni,
bisa pelayanan bisa ditingkatkan lagi dari sekarang. Terima kasih. Dan satu lagi Pak, kita seneng nih ngobrol-ngobrol. Bapak kan tahun depan pensiun, sasi naon Pak? Juni, subhanallah. Nah, kira-kira kenangan apa yang Bapak ingin berikan kepada masyarakat? Saya selama ini, saya sudah 7 dinas yang saya lalui. Ya, 7 dinas. 7 dinas yang saya alami. Hanya di sini, di Dinas Damkar, yang berbeda auranya, berbeda rasa kekeluargaan, Soliditas tinggi ya. Soliditasnya tinggi. Kemudian walaupun dengan kesederhanaan anak-anak pemadam, tapi di balik kesederhanaan itu ada rasa yang sulit saya ungkapkan. Walaupun yang saya pernah kan di dinas selebriti ya, yang selebriti ya, apal wah ya. Tapi ketenangan batin dan kenyamanan saya dapatkan di dinas pemadam kebakaran. Alhamdulillah. Mungkin itu jalan ke surganya Allah. Amin. Ya, jadi di akhir masa paripurna beliau itu diberikan oleh Allah jalan surga ini. Amin. Ya, jalan. Kita ketemu nanti di surganya Allah. Amin. Pak. Baik para pirsawan sekalian, kurang dan lebihnya kami juga berdua tidak bermaksud menggurui Anda, karena yakin Anda juga banyak yang lebih pintar, lebih hebat. Tapi ini sebagai sharing, sebagai sosialisasi untuk menggugurkan kewajiban, memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Hoyong galeh, hoyong ulah galeh. John ngopi bareng, sementara kita check out dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berprestasi.